Shalom, jumpa kembali dengan pelajaran dengan judul Ajaran Palsu Zaman Now pada bagian yang ke-6. Saudara, hari ini kita akan menyaksikan apa yang disebut dengan mukjizat kesembuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang salah satu perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus yaitu menyembuhkan orang sakit. Tetapi apakah kepada semua orang Kristen, semua hamba-hamba Tuhan diberikan karunia yang sama? Tentunya tidak. Supaya dengan karunia-karunia yang berbeda-beda, jika kita bisa mensinergikan, maka semuanya akan mendatangkan berkat yang lebih luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara, kita baca satu ayat lebih dulu dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, yaitu perintah dari Tuhan Yesus kepada 12 rasulnya, yang tentunya perintah ini juga turun kepada saudara dan saya, melengkapi hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Demikian bunyi firman-Nya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, salah satu perintah yaitu sembuhkanlah orang sakit. Dan Tuhan Yesus yang mengutus saudara dan saya sengaja memberikan kuasa kepada Anda dan saya. Dan Dia berkata, kamu tak beri dengan cuma-cuma, oleh karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Sehingga dengan demikian para rasul melakukan dengan kesungguhan hati, dengan keikhlasan, tidak dengan hati yang curang. Di dalam pelayanan mereka yang penuh dengan kuasa dan mukjizat Kristus, mereka tidak berusaha lewat keterkenalan mereka itu memperkaya diri mereka sendiri. Mereka tetap hidup sederhana karena mereka adalah rasul-rasul Kristus yang ingin meneladani Kristus sebagai Tuhan dan gurunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita lihat, Dia punya orang pilihan. Salah satunya saya angkat kembali adalah Musa. Musa adalah nabi yang luar biasa, dengan penyertaan Tuhan, dengan penyertaan mukjizatnya menunjukkan dia adalah orang yang istimewa. Saudara, namun di tengah-tengah istimewa dan mukjizat yang berskala nasional, ternyata Musa tetap adalah pribadi yang rendah hati, di mana dia berani mengakui bahwa atas hidupnya dia punya keterbatasan, dia punya ketidakmampuannya. Dia menyatakan bahwa dia terbatas di dalam pengetahuannya, sehingga apapun yang dia mau lakukan, dia harus datang terlebih dulu di dalam doa kepada Tuhannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat Bilangan pasal 21, Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Judul bacaannya adalah Ular Tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya
akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejadian inilah yang dialami oleh umat Israel dan Musa sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin. Mereka keluar. Apa yang terjadi? Mereka sudah bebas dari Mesir. Mereka sudah terlepas dari tekanan hidup. Mereka sudah dibebaskan dari penyiksaan sebagai pekerja yang dipaksa kerja dengan keras oleh negeri Mesir. Tetapi selalu saja orang Israel yang sudah dipelihara oleh Tuhan tidak bisa menghadapi hidup ini dengan rasa syukur. Mereka melawan Allah dan melawan Musa dengan kata-kata yang selalu menyakitkan hati Tuhan. Mereka selalu berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari negeri Mesir? Apakah kamu kepingin kami semuanya mati di padang gurun ini? Di sini tidak ada makanan, di sini tidak ada roti." Bahkan mereka menyinggung hati Tuhan. Dengan makanan ini, mana yang turun dari surga, makanan yang hambar ini, kami sudah muak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas ini mendatangkan dosa kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan yang sudah tidak bisa mentoleransi lagi perbuatan mereka, kata-kata mereka, sikap mereka, maka Tuhan menyuruh ular-ular tedung datang kepada bangsa Israel dan memagut orang Israel, maka puluhan ribu dari antara mereka itu harus mati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel tahu Musa punya kedekatan dengan Tuhan dan hanya Tuhan saja yang bisa menyelamatkan mereka karena ini datang dari Tuhan. Oleh karena itu, mereka datang kepada Musa dan mereka ngomong sama Musa, "Musa, ayo kamu berdoa sama Tuhan. Mintakan ampun kepada Tuhan supaya ular-ular tedung ini meninggalkan kami dan kami tidak binasa karena ular tedung ini." Saudara, apakah Musa mengerti apa yang dia mau perbuat? Sama sekali Musa tidak mengerti, walaupun dia adalah salah satu nabi yang disertai oleh Tuhannya dengan mukjizat, dengan skala nasional dan dengan skala yang luar biasa yang menakjubkan. Dia tidak ngerti. Nah, saudara, berbeda dengan pengajar-pengajar zaman sekarang yang dengan seenaknya menggelar KKR kesembuhan dan lain sebagainya, seakan-akan kesembuhan itu pasti terjadi dan ini pasti diperintah oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa datang sama Tuhan, Musa berdoa, "Tuhan, apa yang harus tak lakukan?" Dia nggak ngerti. "Aku nggak tahu." Dari situlah ayat ke-8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Musa. Musa tidak langsung mengambil inisiatif karena apa? Dia sepertinya sebagai orang yang mengakui, "Aku tidak tahu apa yang aku mesti perbuat. Aku mesti tanya Tuhan lebih dulu." Nah, saudara, itulah Musa. Nggak sama dengan para pengajar zaman sekarang yang dengan inisiatif, yang dengan imannya, yang dengan confidence-nya dan lain sebagainya. Bahkan di dalam KKR tertentu kita mendengar mereka ngeklaim janji Tuhan. Luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita kembali, kita aplikasikan pada zaman now saat ini. Ketika ada COVID-19, kita jadi berpikir, COVID-19 ini apakah rekayasa negara tertentu, maksud saya orang tertentu, untuk membuat bencana internasional ini, atau
ini adalah kehendak Tuhan semata-mata. Jika ini rekayasa seseorang lewat negara tertentu, pastilah seharusnya yang membuat rekayasa sudah punya alat untuk menangkalnya, alat untuk menyembuhkannya. Tetapi sampai hari ini kelihatannya seluruh bangsa, seluruh dunia pada kebingungan dan pada ketakutan. Kalau ini adalah Tuhan yang punya kehendak, berarti kejadiannya hampir sama seperti kasusnya umat Israel dengan Musa ini tentang ular tembaga. Berarti harusnya Tuhan yang punya penangkal, Tuhan yang bisa menyembuhkan, Tuhan yang bisa mengakhiri COVID-19 adalah Tuhan yang harus dihampiri oleh semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Saya menyambut dengan luar biasa hormat setinggi-tingginya kepada Paus Paulus yang telah mengajak seluruh dunia ini, seluruh bangsa ini datang kepada Tuhan bersama-sama di dalam doa, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan atas seluruh bangsa di alam jagat semesta ini, serta memohon kepada Tuhan agar supaya Tuhan berkenan menolong semua umat manusia lepas dari COVID-19 yang sangat menakutkan dan mematikan ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga lewat apa yang diprakarsai oleh Paus Paulus ini tadi, semua bangsa mendapatkan damai sejahtera, karena memang inilah yang saya nanti-nantikan. Ketika semua orang sudah tidak bisa mengatasi lagi, hanya tinggal satu pribadi, yaitu Tuhan yang punya kuasa dengan segala kehidupan di alam jagat raya ini. Dialah yang sanggup untuk menolong kita sebagai umat ciptaannya. Semoga lewat doa bersama bangsa-bangsa di dunia ini, Tuhan memberikan jawaban, Tuhan melepaskan seluruh bangsa dari COVID-19 dan dunia kembali penuh dengan damai sejahteranya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajaran palsu zaman now akan kita ikuti sampai kepada video saya yang akan datang pada bagian yang ke-7. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.